Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau menjelaskan tentang teori terbentuknya bumi. Jadi menurut seorang fisikawan yang bernama Stephen Hawking, bumi itu atau semesta ya, belum bumi, itu terbagi menjadi suatu gumpalan gas yang sangat besar, kemudian meledak. Nah, jadilah kepingan-kepingan, nanti salah satunya terjadinya bumi. Nah, proses terbentuknya bumi itu ada beberapa fase dengan proses yang sangat lama, berjuta-juta tahun. Yang pertama adalah masa Azoikum, yang kedua adalah fase Paleozoikum, yang ketiga adalah fase Mesozoikum, dan yang keempat adalah fase Neozoikum. Nah, dalam fase Neozoikum ini ada dua masa. Yang pertama adalah masa zaman Pleistocene dan yang kedua adalah zaman Holocene. Di dalam zaman Holocene inilah mulailah munculnya manusia purba yang belum sempurna seperti manusia sekarang ya. Kita manusia Homo sapiens atau jenis Homo sapiens. Nah, pada saat itu muncullah manusia purba yang wajahnya mirip dengan kerah. Oke, proses terbentuknya bumi pertama itu adalah zaman Azoikum. Zaman Azoikum itu merupakan zaman yang tidak adanya kehidupan, karena Azoikum itu tidak, Zoikum itu kehidupan. Jadi zaman Azoikum itu adalah zaman belum adanya kehidupan, cuman hanya mikroorganisme kecil saja yang ada di pada masa bumi itu terbentuk. Karena bumi itu sangat panas sehingga tidak ada makhluk yang bisa hidup pada zaman Azoikumnya. Azoikum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno. Setelah zaman Azoikum ada zaman Paleozoikum. Paleo itu adalah tua, zoikum itu adalah kehidupan. Jadi Paleozoikum itu bisa dikatakan zaman purba tertua. Di zaman ini kira-kira berlangsung selama 350.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini juga terbentuklah atmosfer dan hidrosfer di bumi ya. Serta muncullah kehidupan mikroorganisme bersel satu atau bersel tunggal menjadi bersel banyak seperti eukaryotes atau bakal tumbuhan dan bakal binatang. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, kemudian Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Pada periode Kambrium muncul benua besar yang disebut benua Gondwana. Benua tersebut merupakan cikal bakal benua Antartika, benua Afrika, India, dan Amerika Serikat. Sementara itu, benua Eropa, Amerika Utara, dan tanah hijau Greenland masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Jadi belum bersatu ya. Kemudian samudra pada periode ini mulai menyempit. Sedangkan benua Gondwana terus berkembang menutupi Eropa dan tanah hijau. Pada periode karbon, benua-benua di bumi mulai menyatu membentuk suatu benua raksasa yang disebut Pangaea. Jadi ini muncullah benua-benua yang merupakan cikal bakal benua-benua yang ada sekarang. Nah, proses terbentuknya bumi yang ketiga setelah Azoikum, Paleozoikum adalah Mesozoikum. Dalam zaman Mesozoikum atau juga disebut zaman purba tengah ini, muncullah suatu hewan-hewan seperti hewan-hewan mamalia, kemudian amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Kira-kira lamanya sekitar 140.000 tahun. 140 juta tahun ya. Pada periode ini kondisi bumi mulai stabil. Iklim sudah bersahabat dan curah hujan mulai turun. Dan merupakan kemunculan binatang reptil besar seperti berukuran besar seperti Tyrannosaurus,
Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus, atau juga disebut sebagai zaman Jura. Atau kalau dia biasanya di dalam video-video film atau dalam perfilman itu disebut zaman Jurassic. Nah, ada kan film Jurassic Park, nah itu. Kemudian pada masa ini dibagi menjadi beberapa periode ya. Yang pertama adalah periode Trias, kemudian periode Jura, dan periode Kapur. Dalam periode Trias, kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangaea bergerak ke utara dan gurun terbentuk. Kemudian pada periode Jura, ini berkembanglah hewan-hewan besar yang menjadi penguasa daratan. Sedangkan juga berkembang juga hewan-hewan besar penguasa lautan. Dan periode Mesozoikum yang ketiga adalah periode Kapur. Dalam periode Kapur ini, dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastik iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. Yang keempat adalah zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum atau bisa disebut zaman purba baru, karena neo itu artinya baru. Dalam zaman Neozoikum ini dimulai sejak 60 juta tahun ya. Pada masa Neozoikum terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap tersier dan tahap kuarter. Kemudian pada zaman tersier itu dibagi menjadi beberapa masa. Salah satunya masa Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Hal yang terpenting pada zaman tersier adalah munculnya jenis primata seperti kera. Jadi mulai muncul kera pada masa Neozoikum. Kemudian pada masa zaman kuarter ini dibagi dua, yaitu zaman Pliosen dan zaman Holosen. Pada zaman Pliosen, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi yang luar biasa. Masa ini ditandai dengan adanya dua masa, yaitu masa glasial dan masa interglasial. Kemudian zaman kuarter yang kedua yaitu kala Holosen. Kala ini ditandai dengan es di kutub yang sudah mencair dan meningkatnya permukaan laut dengan cepat. Makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan. Di sisi lain, perubahan kondisi bumi tersebut memunculkan pulau-pulau baru termasuk Kepulauan Indonesia. Nah, itu tadi adalah beberapa tahapan dari evolusi bumi. Oke, semoga bermanfaat.